Deker, salam cerdas untuk generasi hebat. Kembali lagi bersama Teacher Lucy dalam mata pelajaran administrasi transaksi. Nah, pada hari ini anak teacher akan belajar tentang menganalisis formulir berkas-berkas dari administrasi transaksi. Apa saja yang akan kita bahas? Itu dimulai dari penjualan, potongan penjualan, retur penjualan, dan biaya angkut dari penjualan. Nah, ini akan kita bahas juga gandengannya itu dengan pembelian. Berarti ada nanti itu pembelian, retur pembelian, potongan pembelian, biaya angkut pembelian. Dan di perusahaan dagang kita akan belajar tentang persediaan barang dagang. Berarti ada beberapa item yang harus anak teacher pahami sebelum kita masuk ke sebuah perusahaan, baik perusahaan jasa maupun perusahaan dagang maupun perusahaan manufaktur. Berarti kita harus paham dulu apa saja analisis bukti transaksi yang kita gunakan di sebuah perusahaan, baik skala kecil maupun skala besar. Untuk lebih lanjutnya, teacher akan jelaskan secara perlahan mengenai satu-satu item dari analisis bukti transaksi tersebut. Baik, kita masuk kategori pertama yaitu penjualan. Dalam sebuah perusahaan, penjualan itu terjadi antara pihak pembeli dengan pihak penjual yang biasanya itu bisa dilakukan secara tunai maupun secara kredit. Nah, biasanya kalau secara tunai itu ketika perusahaan baru bekerja baru sejangka pendek, sedangkan untuk kredit itu biasanya udah lama hubungan kerjasamanya atau jangka panjang. Nah, biasanya kalau ketika kita melakukan penjualan secara tunai atau cash itu biasanya kita menggunakan kwitansi, cek, biliet giro, atau uang tunai langsung. Sedangkan untuk transaksi penjualan yang melakukan secara kredit, berarti kita menggunakan faktur. Nah, faktur ini ada dua, itu ada yang asli, ada yang salinan. Kalau yang asli berarti kita kasih ke pihak pembelinya, sedangkan yang salinan itu sebagai arsip simpanan oleh perusahaan yang bersangkutan. Nah, yang kedua kita masuk itu retur penjualan. Retur penjualan itu ketika seorang pembeli dia memesan barang, ternyata barang yang dia beli tersebut tidak sesuai dengan yang dia pesan, otomatis dikembalikan ke perusahaan. Itu dinamakan retur penjualan. Nah, oke, selanjutnya itu potongan penjualan. Kalau potongan penjualan itu merupakan strategi yang diterapkan oleh perusahaan untuk menarik para pelanggan atau pembeli yang memiliki utang kepada perusahaan segera melunasi. Nah, selanjutnya itu biaya angkut penjualan. Biaya angkut penjualan ini merupakan biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan sampai barang tersebut ke tangan pembeli atau pada pelanggan. Nah, kita lanjut ke poin kelima, itu pembelian. Nah, pembelian ini dari sisi pihak pembeli. Nah, biasanya kalau pembeli melakukan pembelian secara tunai berarti dia melakukan pembayaran secara cash, uang cash, atau melakukannya dengan bukti kwitansi atau nota kontan. Sebaliknya ketika pembeli melakukan transaksi secara kredit berarti dia akan menerima faktur yang berupa yang aslinya. Nah, selanjutnya itu biaya angkut pembelian. Ketika terjadi transaksi pembelian dan biaya angkut pengiriman barang dari pihak penjual ke pihak pembeli itu ditanggung oleh pembelinya sendiri. Selanjutnya kita masuk kepada retur pembelian. Retur pembelian ini terjadi ketika barang yang sudah kita beli ternyata tidak cocok atau cacat sehingga tidak sesuai dengan yang kita inginkan atau tidak sesuai dengan kita butuhkan, berarti barang tersebut kita kembalikan ke pihak penjual. Itu dinamakan dengan retur pembelian. Sedangkan potongan pembelian itu merupakan strategi perusahaan untuk menarik kita sebagai pembeli untuk segera melakukan pembayaran ketika kita melakukan pembelian secara kredit, atau untuk menarik kita membeli barang-barang baru yang sangat baru sekali atau sangat dibutuhkan oleh perusahaan. Nah, selanjutnya itu persediaan barang dagang atau stok opname merupakan itu biasanya ada di perusahaan dagang yang mana kita membutuhkan gudang untuk meletakkan barang yang sudah ada sehingga jika ada terjadi kekurangan kita bisa mengambilnya ke gudang. Nah,
itu adalah merupakan formulir atau berkas-berkas transaksi yang ada di administrasi transaksi, berarti dari pihak pembeli maupun dari pihak penjual. Baik, selanjutnya kita masuk ke dalam syarat-syarat dalam penyerahan barang jual beli. Nah, itu ada 5, yaitu yang pertama itu free on board shipping point atau FOB shipping point. Yang kedua itu free on board destination point, yang mana itu secara konsep itu merupakan pengiriman barang menggunakan kapal laut, itu baik dari segi pembeli maupun dari segi penjual. Nah, yang membedakannya kalau FOB shipping point berarti semua pengiriman barang dari pelabuhan penjual ke pelabuhan pembeli, berarti semua resiko, semua kerusakan itu akan ditanggung oleh pembeli. Nah, sedangkan FOB destination point berarti semua risiko atau kerusakan yang terjadi dalam pengiriman dari gudang penjual ke gudang pembeli itu ditanggung oleh penjual. Nah, selain itu kita masuk yang ketiga, itu adalah cost insurance and freight atau SIF, yang mana itu perjanjian atau kesepakatan antara pembeli dan penjual, yang mana di sini penjual bertanggung jawab atas kerusakan barang dan juga premi asuransi, sehingga dari perjanjian ini semuanya tanggung jawab dilakukan oleh penjual. Nah, selain itu kita masuk yang ketiga, itu adalah cost insurance and freight atau SIF, yang mana itu perjanjian atau kesepakatan antara pembeli dan penjual, yang mana di sini penjual bertanggung jawab atas kerusakan barang dan juga premi asuransi, sehingga dari perjanjian ini semuanya tanggung jawab dilakukan oleh penjual. Nah, selanjutnya kita masuk ke franko gudang pembeli, yang mana itu saat terjadinya transaksi pengiriman barang dimulai dari gudangnya penjual sampai ke gudang pembeli, itu semua kerusakan, semua kelecetan atau kecacatan itu ditanggung oleh pembeli. Nah, yang terakhir itu franko gudang penjual. Kalau franko gudang penjual berarti hak milik barang tersebut akan menjadi milik pembeli ketika barang tersebut keluar dari gudang penjual. Berarti baik kerusakan maupun kelecetan itu menjadi tanggung jawab dari pembelinya. Nah, itulah 5 syarat dari penyerahan transaksi barang jual beli antara pihak pembeli dan penjual. Okay, thank you for your attention. See you next time. See you. Bye-bye.